Sampai detik ini, Mimin masih nggak percaya kalau Indonesia bakal bisa seberkembang ini. Ya gimana ya, jujur aja, kami dulu sangat-sangat muak melihat prestasi timnas yang gitu-gitu aja. Yang bahkan melawan tim macam Thailand, Vietnam, atau Malaysia aja kelabakan. Memang salah satu faktor yang bikin timnas nelongso ketika itu, ya sudah pasti, karena federasinya GJ alias nggak jelas. Akan tetapi, di era yang baru ini, baik dari sisi federasi, liga, pembinaan, semuanya mulai berjalan ke arah yang positif. Dan imbas terbesar tentu saja ke tim nasional itu sendiri. Yap, dalam kurang lebih setahun 2 tahun terakhir, progresi timnas Indonesia bisa dibilang emang meningkat pesat. Terutama dari sisi hasil, skuad Garuda yang didominasi para pemain muda layak untuk mendapatkan apresiasi. Yang mana apresiasi itu juga muncul dari banyak media-media luar negeri, termasuk FIFA pun juga cukup sering memberikan atensi kepada Indonesia. Sesuatu yang sedikit banyak cukup membuat tim-tim rival di ASEAN cukup jealous. Terutama siapa? Ya sudah pasti, negeri sejuta nguyan. Yang mana mereka tambah dibuat panas ketika legenda timnas Belanda dan AC Milan, Ruud Gullit dengan terbuka mengatakan kalau sekarang ini level Vietnam berada di bawah Indonesia. Bahkan Gullit pun juga menegaskan jika level Indonesia pelan-pelan sudah mulai mendekati level timnas Jepang sejak dipegang oleh Erick Thohir sebagai ketua federasi. Optimis, itulah yang sekarang fans timnas rasakan ketika melihat tim Garuda bermain. Bahkan untuk level AFF, di mana kita nurunin tim U22, rasa optimis itu tetap ada nyatanya. Yap, suka tak suka, untuk saat ini timnas Indonesia emang sedang menjadi komoditi panas di Asia. Setidaknya dalam 1-2 tahun terakhir, tim Garuda mampu mencuri banyak atensi dari berbagai pihak, khususnya media luar negeri. Meskipun semua tahu kalau Liga Indonesia masih dalam proses berkembang, namun jika berbicara soal timnas, ya jelas lain ceritanya. Yap, selama masuk ke era baru di bawah Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong, prestasi timnas Indonesia beneran melejit, baik itu dari level senior maupun kelompok umur. Selain itu, beragam gebrakan yang ada nyatanya benar-benar mampu menarik perhatian banyak pihak, seperti di Piala AFF kali ini, ketika dengan yakin PSSI serta Coach Shin sepakat untuk memanggil pemain-pemain kategori U22. Sesuatu yang pastinya membuat para pesaing lainnya merasa jengkel dan menganggap Indonesia meremehkan ajang ini, walaupun sebenarnya ya nggak juga sih. Toh belum tentu loh timnas U22 rasa senior ini bisa dikalahin dengan mudah, kan gitu. Ya, berbicara soal timnas Indonesia, jelas pencapaian di round 3 ini boleh dibilang sangat-sangat di luar dugaan. Datang dengan status skuad termuda serta diremehkan. Akhirnya, berkat doa, usaha, dan pasnya keberuntungan, Indonesia untuk sekarang ini mampu duduk di posisi 3. Dan seandainya mampu mengunci kemenangan atas Australia serta Bahrain, boleh jadi laga melawan China di GBK akan jadi laga perayaan bagi kelolosan Indonesia ke Piala Dunia. Amin. Nah, suka tak suka, berkat penampilan bagus di round 3 inilah, atensi kepada Indonesia kian melebar, termaksud pastinya dari FIFA. Yap, setelah sebelumnya FIFA mengakui kalau Indonesia adalah tim yang paling seksi di Asia, kini FIFA pun semakin menyadari betapa ngerinya Indonesian Effect, terutama ketika tim Garuda meraih kemenangan. Dan melalui akun resminya, FIFA secara khusus mengulas sisi emosional ketika Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0, sekaligus jadi kemenangan yang bersejarah. Nah, yang bikin lebih spesial, untuk postingan tersebut, servernya global. Jadi dunia bisa lebih tahu soal timnas Indonesia. Sesuatu yang kemudian membuat tim-tim di ASEAN lainnya merasa jengkel. Dan sudah pasti Vietnam adalah negara terdepan kalau soal urusan dengki-mendengki. Yap, menurut salah satu media Vietnam, bernama Sport 442, Indonesia ini emang anak kesayangan FIFA khususnya dari wilayah ASEAN. Hal itu didasari oleh hubungan dekat Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino.
Ya gimana enggak, berulang kali loh Indonesia ini dalam tanda kutip beneran diuntungkan dari kedekatan mereka. Masih ingat tragedi Kanjuruhan? Apa jadinya jika Pak Erik gak turun langsung melobi FIFA? Ya ujung-ujungnya di-ban lagi mungkin. Kemudian setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, gak lama berselang ujuk-ujuk Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dan lain sebagainya termaksud soal urusan naturalisasi. Indonesia benar-benar dalam tanda kutip dipermudah, di samping juga sat-satnya pihak kita dalam mengurusi itu semua. Maka hal yang wajar kan, jika ketika datang ke Indonesia, Gianni Infantino ketika itu langsung mendapatkan tanda kehormatan bintang jasa pratama dari Pak Jokowi secara langsung, yang ketika itu masih berstatus Presiden RI. Intinya, bagi tim-tim lainnya di ASEAN, Indonesia yang sekarang selain dari sisi kualitas emang udah beda, secara status sosial pun juga beda gitu loh di mata FIFA. Setidaknya itulah yang diutarakan oleh media Vietnam tadi, ketika menyinggung soal penunjukan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Vietnam sedih menyaksikan Indonesia jadi kesayangan FIFA. Tak main di kualifikasi, tetapi hadir di Piala Dunia. Demikian bunyi judul dari artikel Sport 442 dalam bahasa Indonesia yang dirilis pada hari Sabtu 24 Juni 2023 yang lalu. Sementara itu diketahui rasa dengki Vietnam ke Indonesia semakin bertambah. Tak kalah legenda timnas Belanda serta AC Milan, Ruud Gullit, yang ketika itu datang berkunjung ke Vietnam untuk sebuah event, dengan tegas mengatakan kalau sekarang ini level Vietnam berada di bawah Indonesia. Bahkan Gullit pun juga menegaskan, jika level Indonesia pelan-pelan sudah mulai mendekati level timnas Jepang sejak dipegang oleh Erick Thohir sebagai ketua federasi. Jelas dong, makin dongkol dan panas para Nguyen mania mendengar pernyataan dari sang legenda. Akhir-akhir ini, saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik. Vietnam butuh lebih banyak kesempatan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan ini. Khususnya turnamen domestik yang benar-benar profesional dan sering, agar Vietnam dapat berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan, ucap Gullit. Lebih lanjut, Ruud Gullit juga sedikit memberikan wejangan untuk sepak bola Vietnam agar bisa bersaing dengan tim-tim hebat di kawasan Asia. Menurutnya, sepak bola Vietnam saat ini membutuhkan sosok pemain terkemuka yang dapat menginspirasi para pemain muda untuk berkarir di Eropa. Karena jika nggak ada perubahan, ya udah bakal gini-gini aja atau bahkan bisa jadi ketinggalan jauh. Sepak bola Vietnam membutuhkan pemain-pemain yang unggul. Vietnam butuh pemain-pemain pelopor yang berkompetisi di Eropa dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Hal kedua adalah lebih fokus pada pelatihan pemain-pemain muda untuk melakukan lebih banyak upaya untuk mempersempit kesenjangan. Tegas pemenang Ballon d'Or tahun 1987 tersebut. Di sisi lain, menanggapi soal apa yang dikatakan oleh Ruud Gullit, mantan atlet ternama Vietnam, yakni Nguyen Hong Son, menyadari betul soal perbedaan level sepak bola negaranya di kawasan Asia. Menurutnya, Vietnam jelas butuh waktu yang lama untuk mencapai posisi dan prestasi yang sama dengan tim-tim kuat tersebut termasuk Indonesia, yang bagaimanapun di 2024 ini udah menghajar mereka tanpa ampun di segala jenjang. Jika dibandingkan seperti itu, kita butuh waktu yang lama, bertahun-tahun lagi untuk bisa seperti mereka. Sepak bola Vietnam berada di level Asia Tenggara, bukan Asia, apalagi Eropa. Kita akan terus berusaha membawa sepak bola Vietnam ke Piala Dunia saat FIFA menambah jumlah peserta. Saya harap semua orang akan selalu bersorak, mendukung, dan berharap dalam 5-7 tahun kita akan mencapai turnamen dunia, kata Nguyen Hong Son, dikutip dari Soha. Selain itu, Nguyen Hong Son juga menyampaikan pesan penting kepada timnas Vietnam menjelang Piala AFF 2024. Baginya, kekompakan dan solidaritas adalah kunci bagi tim Vietnam untuk bisa menjadi yang terbaik di turnamen ini. Sebab tanpa adanya itu, maka sulit bagi timnas Vietnam untuk bisa meraih hasil positif termasuk ketika melawan Indonesia yang menurunkan tim U22. Sepak bola adalah olahraga tim. Jika tidak ada semangat solidaritas, maka akan sulit bagi tim manapun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
Saya percaya bahwa solidaritas dan sedikit keberuntungan akan membantu tim Vietnam mencapai hasil positif. Saya pikir semangat solidaritas dan sedikit keberuntungan akan membantu tim Vietnam meraih hasil positif. Saya mendoakan kepercayaan diri, solidaritas, dan keberuntungan bagi tim Vietnam untuk Kim Sang-sik dan timnya. Tim Vietnam akan menang, ucap Nguyen Hong Son melanjutkan. Nah, berkaca dari hal tadi, salah satu media dari Jepang bernama Hochi News mengakui apa yang terjadi dengan Indonesia memang layak jadi contoh bagi tim-tim di ASEAN lainnya, di mana media tersebut juga merasa begitu salut dengan apa yang sudah dicapai Indonesia. Dan menurut media Hochi News, salah satu kunci sukses Indonesia bisa mencapai titik ini tidak terlepas dari program potong generasi yang dilakukan, di mana hampir nggak ada tim di dunia ini yang sebagian besar pemain timnas seniornya adalah mereka yang menjadi tulang punggung timnas U23 juga. Ditambah kepintaran PSSI dalam mencari pemain keturunan, nyatanya mampu menjadi sebuah kombinasi yang sangat menarik untuk saat ini. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya semua elemen timnas harus tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Jangan sampai nih kita malah nyungsep gara-gara lupa diri karena kebanyakan dipuji. Jujur sih, Mimin lebih suka timnas kita diremehin. Karena selain nggak ada beban, yang ada motivasinya malah tambah gede. Tapi ya udah nggak apa-apa, toh pujian juga bisa dijadikan motivasi untuk berubah tumbuh baik. Dan buat Vietnam, noh dengerin apakah tambah gulit. Jangan bisanya nyinyir, julid, iri, dan dengki mulu. Belajar woi, belajar. Sadar diri, sadar posisi. Gak usah terlalu ribet ngurusin tim lain, urusin dulu tuh sepak bolamu yang lagi banyak masalah. Lagian, kita bisa sampai di titik seperti inilah dikira ujuk-ujuk apa? Kan yo enggak, perlu adanya proses dan keseriusan. Nah, beruntungnya kita punya Pak Erik yang jos gandos serius untuk membuat Indonesia nggak lagi dianggap sebagai tim ceng-ceng po di Asia, kan gitu. Bravo Pak Erik, sarang heo Koshin. Dan maju terus sepak bola Indonesia, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.